Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Adityo, Novia, Brian, Farhan, dan Ramadan pada hari ini akan mempresentasikan mengenai virtual tour amazing, lebih tepatnya teknologi yang digunakan dalam sistem ini. Nah, untuk agenda yang akan dijelaskan, yang pertama adalah executive summary, arsitektur, dan detail arsitektur dari sistem ini. Selanjutnya, executive summary. Jadi, kenapa kami memilih topik ini? Yang pertama karena pariwisata ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar. Namun karena adanya virus COVID-19 yang mulai menyebar di awal tahun 2020, ini membuat pariwisata di Indonesia mengalami penurunan. Sehingga virtual tour dapat menjadi solusi yang dapat digunakan untuk menjadi pendapatan pariwisata. Dalam pembuatan sistem ini, teknologi yang digunakan itu meliputi augmented virtual, live video, online payment, dan validasi email. Nah, ini merupakan gambaran dari arsitektur dari sistem yang akan kita bangun. Nah, untuk penjelasan singkatnya adalah di sini user mengakses web app Virtual Tour Amazing, kemudian dari web app ini mengakses API gateway yang mengarah ke load balancer sesuai dengan service masing-masing, seperti resource untuk payment, kemudian ada untuk video call, email service, dan juga augmented reality editor. Nah, kemudian di sini juga ada Redas yang digunakan untuk analytical. Jadi Redas di sini merupakan suatu teknologi tambahan dari sistem ini. Nah, kemudian untuk detail dari third party ini akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Sedangkan dari sisi penyimpanan data, ada tools yaitu berupa kamera, di mana data yang dimasukkan itu berupa foto dan juga video, diupload secara manual ke dalam penyimpanan data. Nah, untuk penyimpanan data ini dibedakan menjadi 4 sesuai dengan tempat wisata masing-masing. Untuk detailnya juga akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farhan mengenai detail front end. Ya, terima kasih Mbak Novia. Di sini saya akan menjelaskan bagian front end dari website aplikasi Virtual Tour Amazing ini. Jadi kami menggunakan web app karena kami merasa aplikasi ini membutuhkan pertama layar yang luas, yang lebar untuk bisa mengakses pemandangan sekitar dan sebagainya. Jadi aplikasi ini tidak cocok untuk digunakan di mobile. Ya, alurnya seperti ini kurang lebih. User datang, masuki website kami, lalu di situ dibagi menjadi dua. Jika waktu mereka login, mereka akan masuk ke API gateway, di mana mereka akan mengambil data-data mereka. API gateway ini nanti akan meneruskan ke load balancer. Di sini load balancer itu berfungsi sebagai pembagi bobot berat. Dia menentukan request ini akan mengarahkan ke server mana, request ini mengarahkan ke server mana. Di sini kami menggunakan load balancer yaitu Nginx karena kami merasa Nginx ini pertama cukup populer, terus konfigurasinya lebih mudah dan dia sangat bagus untuk proses penukaran data yang tinggi. Nah, yang kedua, user masuki ke dalam video tour. Di situ dia akan diarahkan ke CloudFront. CloudFront ini kurang lebih sama dengan load balancer, tapi dia ini berfungsi sebagai CDN. CDN ini dia akan mendistribusikan video-video tour termasuk AR di dalamnya. Selanjutnya untuk detail bagian back end akan dijelaskan oleh Mas Adityo. Oke, untuk backend-nya kita pakai namanya itu EC2
Jadi ada dua, IaaS atau PaaS. EC2 itu biasanya setara sama Compute Engine kalau di GCP. Sedangkan kalau pakai PaaS-nya AWS itu Beanstalk, setara sama Google App Engine. Kita pakai EC2 karena ini lebih kita punya lebih banyak leluasa untuk bisa bermain-main dengan servernya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Terus untuk instance-nya sendiri kita pakai tipenya itu C6G, itu di tengah-tengah itu ada 4. Jadi kita pakai auto scaling. Kemungkinan itu nanti auto scalingnya itu awalnya 2 instance, lalu bisa di auto scale up ke 4. Untuk lokasinya sendiri itu kita pakai multi available zone, multi AZ, ada di Singapura dan di Hong Kong. Kenapa pakai 2 itu? Karena 2 itu yang paling dekat ke Jakarta. Sebenarnya ada satu lagi yang lebih dekat itu di Sydney, tapi berdasarkan riset, koneksi ke Sydney itu muter dari Hong Kong ke Tokyo baru ke Sydney. Jadi technically yang paling dekat itu Singapura dan Hong Kong. Kemudian database-nya kita sendiri, kita backend-nya bakal connect ke 3 jenis database, Redis, RDS, dan S3 bucket. Masing-masing bakal pakai public API. Nanti hanya akan dikasih security rule saja agar yang bisa akses hanya internal kita saja. Untuk third party sendiri juga kita kemungkinan ada beberapa yang akan kita pakai dan ada beberapa yang menyediakan library, tapi ada juga yang perlu pakai API untuk connect-nya. Untuk autentikasi nanti bakal pakai access token, atau untuk yang payment mungkin karena dia perlu lebih secure jadi perlu pakai MTLS. Sedangkan untuk bahasa sendiri kemungkinan kita akan pakai Golang. Golang itu bahasa yang sudah cukup bagus ya kalau untuk menghost web server yang butuh komputasi yang berat seperti ini. Selanjutnya untuk third party-nya akan dijelaskan oleh Mas Afwan. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah third party. Pada Virtual Tour Amazing ini diperlukan beberapa tools pendukung yang kami kaitkan dengan backend maupun pada storage. Seperti yang pertama, kami menggunakan payment gateway yang merupakan sistem transaksi online yang mengotorisasi proses pembayaran. Pada sistem virtual tour ini membutuhkan transaksi secara online karena pengunjung tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan pembayaran. Pada tahap pendaftaran, calon pengunjung dapat membeli tiket secara online dan pembayaran pun online. Kemudian untuk tools yang kedua yaitu kami menggunakan email service SES yang merupakan salah satu service dari AWS, dan service ini bertujuan untuk mengirimkan email yang fungsinya untuk mengingatkan kepada para pengunjung yang telah mendaftar. Pengingat itu isinya seperti waktu mulainya kapan, terus cara mengaksesnya bagaimana, dan informasi terkait virtual tour. SS ini akan berhubungan dengan bagian backend. Kemudian yang ketiga adalah Sumerian. Nah, Sumerian ini merupakan salah satu service dari AWS juga. Service ini bertujuan untuk mengimplementasikan AR atau Augmented Reality. Pada virtual tour ini, pengunjung tidak hanya disuguhkan dengan video tempat wisata saja, tapi juga dapat berinteraksi dengan objek-objek yang ada pada tempat wisata. Jadi interaksi tersebut didukung dengan AR. Selanjutnya, tools yang lain yaitu adalah Cime, yang merupakan salah satu service dari AWS juga, yang bertujuan untuk memfasilitasi pengunjung agar bisa melakukan video call dengan pengunjung lainnya dalam satu kelompok. Jadi pengunjung dapat berinteraksi dengan pengunjung dalam satu kelompok tersebut secara live. Dan selanjutnya ada Redash EC2 AMI, yang merupakan service terkait dashboard. Jadi dashboard ini digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis data. Jadi sistem menyimpan seluruh data aktivitas pengunjung. Dengan mengumpulkan data tersebut, pemilik tempat wisata dapat memanfaatkan dashboard data sebagai bahan analisis untuk mengembangkan wisatanya dan bisa mendapatkan banyak pengunjung. Ya, selanjutnya akan dijelaskan Mas Brian. Ya, terima kasih Mas Afwan. Selanjutnya pada detail penyimpanan. Di sini kita dapat lihat ya gambarnya seperti ini. Alurnya itu kita itu pasti akan ngambil gambar
Nah, karena kita ini masih bentuknya gambar itu agak susah ya kalau misalkan dia di capture terus dan kita kirim lewat Bluetooth, maka kita itu memilih untuk menyimpan gambar dan video yang diambil itu oleh seseorang di lapangan. Gitu. Nah, seseorang itu nanti akan mengenhance juga gambarnya, bisa ditingkatkan lagi kualitasnya, kemudian baru dimasukkan ke dalam bucket. Nah, kami mendesain arsitektur bucketnya itu hanya dapat menampung satu tempat wisata per satu bucket. Kenapa demikian? Karena yang pastinya gambar dan video itu kapasitasnya besar. Belum lagi ditambah ada editan AR-nya. Nanti itu akan menjadi lebih banyak lagi kapasitasnya. Dan maka kami mendesain itu satu bucket untuk satu tempat wisata. Lagi pula kita bisa mengatur datanya itu lebih mudah ketika dia terbagi menjadi satu bucket satu tempat wisata. Kemudian untuk setiap pengunjung yang ingin mengakses virtual tour, itu nanti akan mengakses ke RDS. RDS ini adalah yang tadi sudah dijelaskan, mungkin RDS itu salah satu produknya Amazon ya, AWS, dia itu Relational Database Service. RDS yang kami desain ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang primary-nya, terus ada yang replikanya. Yang replikanya ini digunakan untuk case-case yang case lanjutan atau yang ketika terjadi emergency, ketika case primary-nya itu ada hal darurat gitu ya. Nah, terus dari tadi yang sudah dijelasin juga ada third party dari Redash dan Redis. Redash-nya tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Afwan, itu dia mengurus tentang data analitiknya, Redash-nya. Nah, kemudian yang Redis-nya itu mengurus tentang cache-nya, data cache-nya. Jadi Redis di sini digunakan untuk meringankan beban dari SQL dalam load dan query data. Redis ini akan nanti berjalan di server database dan digunakan untuk cache dari page. Jadi dari setiap page yang load itu akan lebih mudah diaplikasikan atau di load karena dia langsung aja ke Redis tanpa harus query lagi ke SQL dan akan memberatkan. Oke, seperti itu detail penyimpanan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.